lalu dijadikan senjata api. Biar sekuat apapun Tsukasa, tetap saja dia akan mati jika ditembak. Tak hanya kuat, tapi Tsukasa juga cukup pintar. Ketika dia kembali ke markas, dia mengetahui bahwa Senku pergi ke gunung untuk mencari bahan mesiu. Dia pun segera bergegas menuju ke tempat Senku. Jika tidak, dia sudah pasti kalah. Sementara itu, terjadi kecelakaan ketika Senku dan kawan-kawan membuat bubuk mesiu. Mereka tidak sengaja meledakkan bubuk itu dengan menggunakan batu. Dalam sekejap, lokasi mereka langsung diketahui oleh Tsukasa. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul ledakan dari arah lain. Ledakan itu seolah-olah memberikan sinyal kepada Senku. Artinya, ada orang lain yang masih bertahan hidup selain mereka berempat. Tak lama kemudian, Tsukasa sampai di tempat Senku. Dia juga membuat Yuzuriha sebagai tawanan. Tsukasa meminta Senku untuk memberikan resep asam nitrat. Jika tidak, Yuzuriha akan dibunuh. Senku pun memberikan resep tersebut kepada Tsukasa. Dia mengatakan bahwa asam nitrat masih membutuhkan alkohol supaya bisa berfungsi. Setelah mengetahui resep tersebut, Tsukasa memutuskan untuk membunuh Senku. Karena jika Senku dibiarkan hidup, dia akan tetap merubah dunia batu ini menjadi modern. Dengan satu serangan, Tsukasa berhasil mematahkan leher Senku. Setelah kejadian itu, Taiju meledakkan bubuk mesiu yang tersisa, lalu dia menggunakan asap dari ledakan tersebut untuk melarikan diri. Setelah menjauh dari Tsukasa, Taiju mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Senku, namun semuanya sia-sia saja. Kemudian, dia menyadari bahwa di leher Senku ada bagian kecil yang masih menjadi batu. Kemudian, Taiju menyiramkan cairan asam nitrat pada leher Senku. Lalu, yang terjadi adalah syaraf pada leher Senku berhasil pulih bersamaan dengan hancurnya batu pada lehernya. Hal ini berhasil membuat Senku bangkit dari kematian. Setelah itu, Senku menyusun rencana baru untuk menghadapi Tsukasa. Dia meminta Taiju dan Yuzuriha untuk bergabung dengan Tsukasa sebagai mata-mata. Sedangkan Senku akan mencari orang yang sebelumnya mengirimkan sinyal asap. Pada akhirnya, mereka pun berpisah. Mulai dari sini, Tsukasa akan mendirikan kerajaan sesuai dengan idealismenya. Sedangkan Senku akan mendirikan kerajaan yang berfokus pada sains. Di sisi lain, Tsukasa bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kohaku. Kemudian, tiba-tiba saja dia langsung menyerang Tsukasa. Ternyata, Kohaku adalah orang yang sebelumnya mengirimkan sinyal asap. Dia menyerang karena sebelumnya dia melihat Tsukasa yang membunuh Senku. Tsukasa mencoba menganalisa dari mana Kohaku berasal. Dilihat dari wawasannya, Kohaku menyebut sains sebagai sihir. Artinya, Kohaku adalah orang primitif. Dia bukanlah orang modern yang terbebas dari pembatuan. Berdasarkan hal itu, Tsukasa memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dia hanya mengincar orang-orang dengan ilmu sains, supaya dunia ini tidak menjadi modern seperti sebelumnya. Dia pun membuat Kohaku terjebak di bawah pohon bergerak. Tak lama kemudian, Senku bertemu dengan Kohaku yang masih terjebak. Dia pun segera membuat katrol untuk mengangkat pohon tersebut. Setelah itu, Kohaku mengajaknya ke sebuah desa tempat dia tinggal. Sesampainya di sana, dia diperkenalkan dengan dua penjaga desa yang bernama Kinro dan Ginro. Sama seperti Kohaku, mereka berdua adalah orang primitif yang tidak memahami sains. Namun, secara mengejutkan, ada satu orang penduduk yang tertarik dengan sains. Dia bernama Chrome. Sejak kecil, dia sangat suka mengumpulkan berbagai jenis batu dan melakukan eksperimen. Jika percobaannya berhasil, dia menyebutnya dengan sihir. Senku pun masuk ke tempat Chrome dan memeriksa berbagai macam jenis bahan-bahan sains. Dia juga menemukan banyak tanaman obat di sana. Kemudian, Chrome menceritakan bahwa dia memang sedang berusaha mencari obat untuk Ruri. Ruri adalah anak dari kepala desa, sekaligus kakak dari Kohaku. Dia sedang menderita penyakit bawaan dan hanya bisa pasrah. Namun, sebagai adik yang baik, Kohaku setiap harinya mengambil air hangat untuk Ruri. Mendengar keadaan Ruri, Senku berniat untuk membuatkannya obat antibiotik. Namun, membuat antibiotik di zaman batu tidaklah mudah karena keterbatasan alat dan juga teknologi. Untuk membuat antibiotik, mereka harus melewati berbagai tahapan dan juga membuat alat-alat yang diperlukan. Pertama-tama, mereka akan membuat besi. Senku, Chrome, dan Kohaku segera pergi ke sungai terdekat untuk mengumpulkan pasir besi. Mereka juga mendapatkan bantuan dari satu penduduk desa yang bernama Suika.
Setelah terkumpul, pasir besi harus dipanaskan pada suhu 1500 derajat. Namun, ada satu masalah, yaitu tenaga mereka berempat tidak cukup untuk mencapai suhu 1500 derajat. Artinya, mereka membutuhkan bantuan dari penduduk desa yang lain. Untuk membujuk penduduk desa, Senku berencana untuk membuat makanan dari zaman modern. Pertama-tama, mereka mengumpulkan tanaman ekor tupai yang akan diolah menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, kemudian dicampur dengan telur, lalu diaduk sampai menjadi adonan. Adonan dipotong tipis-tipis dan direbus. Kemudian kuahnya memakai kaldu ayam dan ikan. Lalu ditambah dengan daging dan jadilah makanan modern, yaitu ramen. Sesuai dugaan, semua penduduk desa sangat menyukai ramen. Lalu, di tengah-tengah acara makan, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Asagiri Gen. Sama seperti Senku, dia adalah manusia modern yang dibebaskan oleh Tsukasa. Di kehidupan yang sebelumnya, dia adalah seorang pesulap atau mentalis. Maksud kedatangannya di desa ini adalah menjadi mata-mata dan memastikan bahwa Senku sudah benar-benar mati. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia sangat mengagumi Senku. Tak lama kemudian, setelah mereka berhasil membuat besi, tahap selanjutnya adalah membuat generator listrik. Batang besi tersebut akan dililit tembaga, lalu dibawa ke dataran tinggi supaya terkena petir. Setelah itu, jadilah sebuah magnet yang kuat. Kemudian, magnet tersebut digunakan untuk menjadi generator listrik. Ketika malam tiba, Senku pun menunjukkan kepada semua orang tentang apa itu listrik. Dia naik ke atap rumah dan menyalakan lampu dengan listrik tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Gen diserang oleh salah satu penduduk desa. Dia menderita luka yang cukup parah, namun dia masih bertahan hidup. Dia pun dirawat oleh Senku dan kawan-kawan. Lalu, setelah beberapa hari, lukanya sembuh dan dia segera kembali ke tempat Tsukasa. Namun, sebelum dia pergi, dia meminta Senku untuk membuatkan sebotol cola untuk dirinya. Artinya, Asagiri Gen kini berpihak kepada kerajaan Senku. Mata-mata Senku sekarang ada 3. Mereka adalah Taiju, Yuzuriha, dan juga Asagiri Gen. Setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya mereka tahu bahwa yang menyerang Asagiri Gen adalah penduduk desa yang bernama Magma. Dia adalah petarung terkuat nomor 2 di desa. Kenapa nomor 2? Karena nomor 1-nya adalah Kohaku. Magma juga merupakan kandidat terkuat untuk menjadi kepala desa. Di desa ini terdapat sebuah tradisi turnamen pertarungan. Pemenang dari turnamen tersebut akan menikahi Ruri dan juga menjadi kepala desa. Pada turnamen tahun lalu, Magma dikalahkan oleh Kohaku. Namun, karena Kohaku adalah seorang perempuan sekaligus adik dari Ruri, maka kemenangannya tidak dianggap. Nah, karena turnamen tersebut belum menghasilkan pemenang, maka turnamennya akan diulang. Jadi, rencana Senku selanjutnya adalah menggagalkan Magma untuk menjadi kepala desa. Jika Magma memenangkan turnamen, dia akan menikah dengan Ruri. Dan rencana untuk menyembuhkan Ruri akan menjadi semakin sulit. Mereka pun segera membagi tugas. Kinro dan Ginro akan berlatih bersama Kohaku. Sedangkan Senku dan Chrome membuat antibiotik. Benda yang dibutuhkan Senku saat ini adalah wadah dari kaca. Setelah mendapatkan bahan yang diperlukan, mereka pun segera memulai proses pembuatan kaca. Sebelum membuat wadah, Senku membuatkan kacamata untuk Suika. Suika adalah seorang anak yang menderita rabun jauh. Kacamata buatan Senku dipasang pada topeng yang biasa dipakai Suika. Pada akhirnya, Suika pun menangis bahagia melihat pemandangan dunia yang begitu indah. Setelah itu, mereka segera membuat wadah dari kaca. Namun sayangnya, mereka tidak bisa membentuk wadah yang baik. Kemudian, Chrome mengingat bahwa ada satu penduduk desa yang mempunyai keterampilan yang tinggi. Dia adalah seorang kakek-kakek yang bernama Kaseki. Dialah orang yang mendesain jembatan dan juga peralatan yang ada di desa. Dengan bantuan Kaseki, akhirnya Senku berhasil mendapatkan peralatan dari kaca.